Kenapa alasan Teh Intan gak mau mengoper kredit ke orang lain? Karena 13 sampai 14 tahun kita terjerumus dalam dosa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivation. Kalau mati proses menyelesaikan semua, nutupin ngeklos kartu kredit. Kartu kredit itu baru beres di kemarin, beberapa bulan yang lalu. Berarti selesainya lumayan bertahun-tahun karena bertahap gitu. Ya, bertahap kita satu-satu dulu. Kita mau nih dengan istilahnya kalau di kita tuh karena kalau di riba itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa diamputasi total semuanya. Jadi kita potong semua yang asis riba kita dan bisa dirawat inap. Kalau rawat inap itu apa tuh Teh? ya. Kalau bahasa di rumah sakit, kalau di orang-orang riba biasa gitu. Pilih amputasi apa rawat inap. Kalau rawat inap tetap terusin cicilan tapi dengan menutup sudah itikat kuat tidak mengambil riba lagi. Itu namanya rawat inap. Itu di dalam istilah kredit ya? Enggak, itu istilah kita di komunitas orang-orang riba, orang-orang anti riba biasanya ngomongnya gitu. Iya. Rawat inap atau amputasi pilihnya gitu. Kalau amputasi emang udah kita jual semua aset. Nah kalau amputasi kita jual semua aset, kita lunasin semua utang riba kita. Teteh jadi pilihnya? Kita akhirnya karena pernah nyoba rawat inap, terus kita coba cicil, ternyata dia keadaan keuangan tidak begitu membaik gitu. Ya udah akhirnya dengan kita istikharah, tahajud, mengambil keputusan lah kita untuk amputasi. Jadi mengamputasi, menjual semua aset yang ada untuk benar-benar menutup utang riba kita gitu. Kayak mobil akhirnya padahal udah lumayan ya 2 tahunan lebih, hampir 3 tahun mobil tuh tinggal beberapa kita dengan DP gede, akhirnya nggak apa kita ikhlasin mobil kita jual dengan harga yang lumayan cukup di bawah pasar lah ya. Dan kita selalu itikadnya untuk minta ke Allah permintaan pembeli yang beli cash keras. Kita nggak mau kalau ada yang over kredit gitu. Tapi dan alhamdulillah ya kan? Ya alhamdulillah Allah selalu memberikan pembeli-pembeli yang emang cash keras gitu. Kenapa alasan Teh Intan gak mau mengoper kredit ke orang lain? Karena ya ketika kita mengoper kredit ke orang lain, kita membuka jalan riba lagi buat orang lain. Otomatis aku ngerasanya kok jadi ngajakin orang lain berdosa lagi ya, ngajak riba lagi kan. Udah jelas ayatnya kalau di Quran itu kalau riba itu dengan itu sangat mudah oleh orang-orang yang pelaku riba itu bisa diperangi oleh Allah dan Rasulnya gitu. Dan dosa paling rendah riba itu adalah seperti menjinahi orang ibu kandung gitu ya. Dan pintu-pintu riba itu banyak sekali kan jenisnya gitu. Mungkin sekarang memang ada beberapa yang belum tahu ya Teh, karena memang namanya tuh disamarkan ya Teh, namanya disamarkan gitu. Jadi ya kita harus sekarang mulai open minded ya Teh ya. Ya kalau nggak tahu mungkin Allah juga tidak akan menghukum yang tidak tahu ya Teh. Tapi kalau kita udah tahu kita ikhtiar lah gitu untuk menyelesaikannya ya Teh. Dan menghindarinya. Iya. Nah itu udah selesai amputasi, close dan ya alhamdulillah sekarang udah. Tadi ngejual apa tuh jadinya? Udah habis jual mobil, kita jual mobil, terus beberapa tahun kemudian kan kita coba bertahan fight nih di rawat inap rumah, soalnya kan tempat tinggal gitu ya. Tempat tinggal kita yang soalnya kesian kalau mau pindah kemana gitu, belum kebayang saat itu dan masih ada rasa aduh sayang nih rumah Teh gitu, rumah pertama kita gitu. Banyak lah sentingan dari orang, gak usah dijual rumahnya, sayang banget gitu. Banyak sentingan dari orang dan akhirnya karena sudah waktu itu itikat kuat dari dalam diri, kita nggak mau ambil riba lagi, akhirnya bismillah kita jual rumah gitu. Prosesnya lumayan, jual rumah itu setahun lah, setahun baru bisa terjual gitu. Dengan terus riado ya, terus ya tambahan riado dan terus mintakan ke Allah gitu, minta. Kalau dari setahun itu lumayan prosesnya, banyak juga yang nanya, ada yang nawar-nawar lah gitu, banyak nawarnya. Dan yang sentingan kadang ada yang nawarnya, masa sih zaman sekarang ada yang mau bayar cash keras 500 juta gitu. Waktu itu saya jual 500 juta, masa sih ada zaman sekarang kan lagi susah kayak gini, susah banget buat orang lain 5 juta, pasti ngambilnya per kredit lagi. Saya cuma aja dan pasti Allah bahkan mendatangkan pembeli yang emang bisa membayar cash keras gitu. Dan alhamdulillah itu gimana Teh? Ceritanya sama siapa? Dibelinya sama orang dekat kah atau orang jauh? Alhamdulillah saat itu rumah dibeli sama tetangga depan rumah. Masya Allah. Jadi kita tuh
disuruh sai aja ya teh, suruh ikhtiar aja kan, kayak sai kita di sana di sini padahal kan ada di depan kita. Iya, udah padahal pasang di OLX, terus pasang dijual rumah nonton, dan beberapa agen properti juga pernah sempat nawarin kerjasama gitu. Cuman karena saat itu ada akad yang harus dibayar berapa persen, kita nggak ngasih. Sananya ya. Belum bayar padahal udah harus ada. Iya, ada akad berapa persen gitu. Akhirnya kita nggak ngambil itu, akhirnya kita ya udah nggak apa-apa, kita jual seininya aja, pasang pelang di rumah, pasang di OLX juga gitu. Ya alhamdulillah, terus dengan memintakan ke Allah untuk minta dimudahkan penjualan rumah, minta dimudahkan semuanya. Alhamdulillah Allah kasih yang sangat dekat sekali, tangga depan rumah anaknya gitu. Iya, anaknya ya, alhamdulillah. Ya bisa saat itu juga prosesnya juga lumayan cepat juga prosesnya, dan dia bisa bayar cash keras gitu, langsung tunai. Nah, jadi dari situ juga teh ikhtiar yang lain. Iya, dari situ mulai menyelesaikan yang lain, hutang-hutang yang lain lah gitu, dari penjualan rumah itu. Meskipun dengan, aduh, kebayang ya berat hati meninggalkan rumah yang sudah diidam-idamkan sebelumnya gitu. Pengen punya tempat tinggal, kan biasanya kalau buat kalangan rumah tangga, sebuah tempat tinggal itu ada sebuah yang sangat diidam-idamkan, pengen punya rumah sendiri, yang udah dengan lingkungan sudah nyaman, tetangga dengan sekolah anak-anak sudah dekat gitu. Pokoknya termasuk lingkungan yang sangat nyaman sekali saat itu. Dengan nggak apa-apa, berat hati kita tinggalkan gitu. Insya Allah nanti Allah artinya gini, kita kan akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai ya teh. Mungkin tanpa sadar memang sesuatu yang kita cintai itu seperti pasangan, rumah, anak gitu kan, bahkan kendaraan dan apapun itu semua yang sifatnya duniawi ya, itu kan hanya fasilitas ya teh sebetulnya. Dan Allah tuh memberikan bukan untuk dicintai, melebihi dari cinta kepada Allah ya teh. Jadi ya ini ujian juga buat teteh, dan insya Allah teteh juga malah lebih apa ya, sekarang ilmunya malah lebih bisa nge-share buat teman-teman, karena janganlah kita melebihi cinta kita tuh kepada Allah gitu ya teh. Cukup hanya untuk Allah aja. Jadi contohnya gini, kita kalau punya rumah mungkin harus diluaskan niatnya. Ini rumah ini untuk apa? Untuk sarana ibadah, semakin mendekatkan kepada Allah. Untuk kendaraan juga gitu, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan pasangan pun begitu, kita harus apa ya, benar-benar berpasangan tuh untuk sama-sama mencari ridhonya Allah ya teh. Jangan malah untuk hanya berdua terus gitu ya, malah lupa ke Allahnya gitu. Dan kita fungsi pokok kita apa yang harus ya, terus kita juga kan ya kayak salah satunya bermanfaat bersama pasangan pun ya teh ya, kayak gitu. Insya Allah Yuli ketemu Teh Intan dan Kang Bayu, suaminya Teh Intan ini, insya Allah sosok yang inspiratif juga. Suami sering cerita gitu kan ya, guru ngaji juga ya begitu dari Kang Faisal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Insyaallah saya di sini coba akan sedikit sharing ya. Kita kembali kepada hakikatnya riba itu sendiri sih ya. Riba itu kalau kita mengutip pada tuntunan yang benar dari Allah gitu, ada di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 230 gitu. Itu jelas-jelas sekali menerangkan tentang bagaimana larangan kita melakukan riba dan berbagai macam bahayanya yang kita dapat, termasuk itu adalah salah satu dosa besar juga gitu. Memang saya ya kalau kita lihat dari flashback ke belakang, sudah berapa tahun mungkin ya, pertama kali mengalami itu sebuah riba itu mungkin dari tahun 2005 mungkin ya, ketika ngambil cicilan motor, kemudian 2006 ada tawaran memiliki kartu kredit gitu ya. Kayaknya lebih, kalau sampai terakhir saya bebas full untuk riba di tahun 2013 sampai 14 tahun kita terjerumus dalam dosa riba gitu, ya. Soalnya perjalanan itu ya, bentuk-bentuk riba banyak sih yang saya anggap itu memang bentuk riba. Pertama ya dari kita mengadakan cicilan barang sampai kartu kredit, pinjaman bank, yang intinya itu ada selisih berlebih di mana kita yang statusnya adalah hutang ya begitu ya. Nah singkatnya mah memang ketika Allah menguji kita terhadap kita melakukan dosa riba gitu, sebetulnya saya sudah mengetahui bahwa riba itu dosa gitu. Namun tidak begitu mendalami apa sih hakikatnya dosa untuk melakukan riba itu.
yang dimana saat ini sudah di masyarakat itu sangat dekat sekali, segala macam aktivitas jual belinya, aktivitas pinjamannya itu terkait dengan adanya riba. Ya, pengalaman saya dulu memang sampai 9 kartu kredit. Gitu. KTA, kredit kendaraan, baik motor atau mobil, sampai rumah lengkap semua itu ada. Tapi aku nggak tahu KTA tuh apa. Kredit tanpa agunan. Oh. Pinjaman bank. Nah iya. Nah, ya singkatnya kita di samping ekonomi yang dirasa seperti apa ya, naik gitu ya, ketika kita adanya pinjaman modal, pinjaman dan segalanya, kita melakukan sebuah bisnis, serasa kita berhasil dalam sebuah bisnis itu. Namun sejatinya kalau kita hitung itu malah minus gitu ya. Apa yang kita peroleh dari sebuah bisnis yang berdasarkan perolehan dari riba, kalau kita kalkulasi secara rinci, sebenarnya itu minus gitu. Kita harus menutupi semua hutang, hasil yang kita peroleh untuk menutupi hutang itu sendiri. Memang titik kulminasi yang saya rasakan ketika saya terjatuh dari berbagai bisnis yang jalanin gitu ya. Dari mulai tahun 2016 itu memang terjun payung. Dengan situ saya mau mendapatkan sebuah pukulan yang telak gitu ya. Nah, tadi menyangkut dengan pertanyaan akan berpengaruh ke keluarga dan sebagainya, memang betul sekali gitu. Memang betul sekali, sangat berpengaruh gitu. Dari satu dosa riba itu akan menghasilkan apa ya namanya, efek-efek yang sangat dahsyat gitu, baik pada efek pada diri sendiri, pada pasangan, pada anak-anak, pada orang tua dan lingkungan sekitar kita gitu. Bayangkan saja, banyak juga orang yang memiliki hutang ataupun riba, pasti kalau dia tidak bisa membayarnya ada alasan-alasan yang dibuat, apakah dia itu mau berbohong gitu ya, atau ya menjadikan alasan-alasan itu bagaikan benar gitu, karena demi untuk menyelamatkan diri gitu. Pembenaran gitu jadinya. Sehingga memang ketika saya menyadari, betul-betul menyadari bahwa dosa itu riba itu sangat berdosa dan efeknya juga sudah saya rasakan di tahun 2016 itu ya penuh perenungan, sehingga saya harus mengambil langkah untuk meninggalkan ini semua. Akhirnya saya coba cari kesana cari kemari, walaupun di YouTube tuh ada ya yang bicara terkenal ya tentang aktivis anti riba, tapi saya coba ingin yang terdekat gitu ya. Terdekat, akhirnya ada jalan di mana ada teman mengantarkan saya kepada sebuah komunitas bebas riba. Namun di situ ya hanya sebuah wasilah saja ya, jalan saya agar lebih memantapkan diri gitu. Lingkungan yang menguatkan ya gitu kan. Betul, itu ya. Butuh lingkungan yang menguatkan gitu. Nah, saat itu pun terjadi banyak permasalahan di keluarga, konflik-konflik internal gitu. Yang memang kalau orang yang tidak kuat menjalani itu bakal stres, betul stres itu. Gimana dari pihak luar kita sering ditelepon, bukan hanya 1-2 orang di kolektor, banyak gitu ya, hampir tiap hari. Gitu. Di keluarga juga pasti tegang gitu. Walaupun bukan hanya masalah urusan riba, tapi ada masalah-masalah hidup yang lain menjadi sebuah persitikan juga gitu. Ya itu titik baliknya gitu, untuk kita bisa melalui itu semua adalah